Ini konteksnya adalah suara GBI ya. Menurut saya sih seluruh pendeta GBI feel free untuk confidence mengajarkan perpuluhan dan katakan Anda didorong untuk memberi perpuluhan. Karena itu Alkitabiah. Ya, saya kira kalau semua jemaat itu sudah punya generosity, ya, nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya kira kita nggak relevan bicara 10%, 20%, 30%. Karena lebih daripada itu diberikan. Pasti. Gitu. Perbendaharaan gereja itu apa sih? Yaitu di bab yang ke-14 misalnya ya, ini cukup banyak ini. Ini pasal 98. Ini sampai berpasal-pasal. Sampai detail sekali perpuluhan, persentase, persembahan diakonia. Ya, jadi persepuluhannya keuangan itu kan dilihat dalam keuangan yang besar. Ini bagus sekali ya. Jadi sebenarnya ini adalah turunan dari bukunya Om Ho, Mekanisme Organisasi GBI, di mana dia bikin untuk ini sekian persen, untuk ini sekian persen, diakonia persen, kebutuhannya apa. Tapi itu bersikap rekomendasi sebenarnya. Saya pernah tahu loh Bu, ada gereja yang benar-benar mengacu kepada presentasi Om Ho atau pendiri GBI ya, Pak Hel Senduk itu tentang presentasi itu dilakukan. Dia bilang kami acuannya ini. Tapi kan kita memang gereja menganut otonomi ya. Jadi kalau ini mungkin pengaturan apa ini? Nah, ini kan di tata gereja. Ini balik lagi tadi kepada yang Om Ho itu kan. Karena itu dari awal ketika Om Ho sebagai founder dari GBI, salah seorang dari founder dari GBI menetapkan aturan itu. Pak Juniper jangan lupa, kita setelah bertahun-tahun menggereja di GBI, lah kan banyak kemajuan-kemajuan. Maka sebetulnya di dalam aturan tata gerejanya pun dari periode ke periode kan mengalami pembaruan juga. Nah termasuk misalnya di dalam persepuluhan. Nah jadi ketika dulu mungkin Opaho itu kan mengaturnya masih sangat sederhana. Nah kalau di sini sampai range kira-kira pemasukannya itu berapa? Ini kan 10% untuk pendeta. Tapi boleh 90% diatur oleh gembala. Dengan nominal seperti tadi yang Pak Jun itu sampaikan. Ada kebebasan juga ya di makin pengaturan besar malah ada pengeluaran keperluan rutin, perawatan gereja, PI diakonia, cadangan loh. Cadangan ada cadangan dan kemudian gembala dengan para aktivis. Jadi makin besar gereja jangan dipikir wah ini tukang ngumpulin persepuluhan. Padahal ada banyak pos-pos. Operasionalnya makin besar. Bahkan menurut saya dengan bijak. Ini sudah diatur oleh gereja begitu ya. Nah ini kan kesepakatan bersama. Kalau dia misalnya harus di daerah. Kan uangnya tidak begini. Sebab persepuluhan itu tadi ayam, telur, sayur mayur. Kan begitu. Ya, artinya ketika itu dilakukan di dalam gereja, jangan lupa juga kontekstual. Nyata sesuai dengan keberadaan. Jadi kalau misalnya 1-2 yang memotret dengan tampilan tertentu, kita juga mestinya lebih bijak untuk melihat dari mana ke mana. Tapi kan kita tidak bisa jadi polisi dong. Seringkali memang orang melihat outfit pendeta itu, wah ini pasti makan uang perpuluhan segala macam. Sangat mensimplifikasi gitu. Ya. Dia nggak tahu. Contoh lah misalnya, ini jemaat saya misalnya, dia merasa dulu miskin dan segala macam, lalu mengenal Tuhan segala macam, saya doakan perusahaan segala macam maju, terus dia mau hadiahkan sama saya jam tangan yang lumayan mahal misalnya, ya katakan 30 juta gitu. Terus saya bilang gini, udah kamu persembahkannya sama gereja nih, udah Pak, saya sama gereja sudah, tapi tolong jangan ditolak, ini khusus untuk Bapak. Lah kira-kira aku nggak mungkin saya menolak kan? Tetapi memang penggunaan mobil yang dipersembahkan dan jam seperti itu kembali lagi soal ada yang dikatakan batu sandungan itu tadi. Nah kita kan memang kita nggak bisa juga kadang-kadang menaifkan, kita terekspos di sosial media. Tapi tidak cukup ruang bagi kita untuk punya hak jawab atau menerangkan ya. Maka bagi saya sih Ini mungkin masuk ke ranah etika. Etika hamba Tuhan. Etika hamba Tuhan. Betul. Nah seringkali orang juga lupa bahwa kalau orang memakai itu berarti itu pasti dari gereja gitu. Nah bagi saya sih itu lebih kepada dikembalikan kepada choice-nya orang itu kan. Misalnya kalau ada orang ngasih saya mobil BMW misalnya kan, sebenarnya
saya tidak dalam keadaan bersalah untuk tidak pakai itu atau tidak terima itu ya dengan konteks seperti tadi. Tetapi udah masuk ke ranah pilihan saya apakah saya mau pergunakan itu atau saya akan hadiahkan sama orang segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya adalah kita perlu memperhatikan apakah gereja yang punya pendeta yang seperti itu adalah cukup care dengan kemiskinan. Kan itu yang jadi konteks. Ya, pelayanan sosialnya, diakonianya, berapa banyak mereka memperhatikan kehidupan, memberi kehidupan. Kan kadang-kadang orang simpel saja melihatnya gitu. Dan dia merasa bahwa tampilan itu berarti mengabaikan orang miskin. Padahal sebenarnya banyak hal yang mereka kerjakan gitu. Bahwa kalau ada pendeta yang mengambil pilihan misalnya dia berpakaian bersahaja, itu juga baik gitu loh. Jadi tidak terlalu perlu dipersoalkan kan gitu kan. Oke, berarti tampilan-tampilan luar itu juga kita mesti perlu objektif juga ya. Meliti sesuatu yang paling penting atau tidak, apalagi yang kita harus hati-hati juga jangan sampai kita sudah membentuk paradigma tertentu atau curiga dengan tampilan-tampilan yang sebetulnya kita tidak tahu apa yang terjadi dengan itu. Iya. Tapi jujur Bu, kalau saya sendiri masih belum bisa berdamai. Kalau saya masih belum bisa berdamai sama itu. Kenapa? Karena saya ketemu sosok pendeta yang dapat sangat banyak jam tangan yang sangat custom itu. Spesifik gitu ya. Iya. Sangat banyak dan dengan berbagai merek dan spesifikasi satu merek itulah itu yang hanya custom, hanya satu dibuat di dunia per serinya gitu ya. Saya lihat memang langsung nyata mata kepala saya sendiri juga, dia tahu dia langsung jual, dia kasih ke gereja. Gitu. Dan dia milih untuk tidak pakai. Sampai akhirnya udah di akhir-akhir hidupnya ada satu yang sampai seluruh diakennya mereka tuh, Pak setidaknya keep satu ini deh Pak gitu. Sampai sebegitunya. Dan itu pun dia pakai hanya untuk occasion ulang tahun saja gitu. Oke, tapi itu kan pilihannya si pendeta itu. Beliau gitu. kan. Nah kalau di beberapa di US itu karena mereka ada tax non-deductible, akhirnya gereja juga berupaya untuk memberikan transparansi pada keuangan gitu. Beberapa gereja yang saya pernah lihat di sana bahkan sampai jemaatnya tahu gitu, sampai kecil detail dan resipnya itu udah kelihatan semua. Sampai detail, sampai sebegitunya. Walaupun saya lihat wah ini terang banget, serem juga ya kalau tiba-tiba ada salah pakai ya, tapi bagus sih jadi akuntabilitasnya tinggi gitu. Nah, saya lihat di sana itu karena ada akuntabilitas mereka bisa dipercaya gitu. Nah, kembali ke kita, Bu. Kita udah punya sebenarnya GBI berupaya membuat tatanan ini ya. Makanya ada akuntabilitas dengan angka-angka yang disebutkan gitu. Beberapa jemaat dan bendahara atau orang-orang yang mungkin penyumbang besar di beberapa gereja-gereja lokal, mereka tuh kalau udah tahu buku kuning ini eksis Bu, ada, mereka langsung pengen minta aksesnya, mereka tanya dan mereka pengen minta pertanggungjawabannya gereja gitu. Karena beberapa dari mereka ya tentunya orang yang memberi lebih kadang-kadang punya tendensi juga untuk ada sedikit quote-unquote mengatur tapi gitu terus ya. Terang ya, meskipun begitu GBI masih memperhatikan perpuluhan, sinode GBI itu menurut saya cukup ramah dalam prakteknya perpuluhan. Artinya cukup ramah itu gini, kita nggak pernah diatur sampai detail sampai wah ini jumlahnya harus sekian tadi. Misalnya apakah 10% itu harus dari penghasilan apa enggak? Itu semua itu kan nggak pernah dibahas. Artinya ini isu sebenarnya tidak terlalu mayor di GBI. Hanya kita masih menghidupi bahwa ini adalah bagian dari persembahan untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. Sebenarnya kan ada bukan hanya perpuluhan ya, persembahan lain itu kan dalam Alkitab itu sebenarnya banyak manfaatnya. Yang tadi sudah kita sebutkan beberapa, tapi sebenarnya juga walaupun motivasi kita nggak main lotre, tapi bukan kalau saya kasih segini dibalas Tuhan begini. Tapi pada kenyataannya itu adalah salah satu cara Tuhan memberkati umatnya. Jadi pemberian-pemberian itu seperti Amsal katakan itu adalah walaupun jangan motivasi itu ya, tetapi itu adalah salah satu cara untuk Tuhan memberkati. Yang kedua itu salah satu cara untuk latihan spiritualitas mereka, transformation melalui memberi ini. Sehingga mereka ada kepedulian, tanggung jawab penata layanan itu gitu kan. Nah, jadi menurut saya sih GBI tidak usah terlalu khawatir dengan serangan sana sini. Bahwa kita memang firm bahwa perpuluhan ini masih kita yang istilah bukan tadi itu menggereja tadi. Ya kan. Bahwa segala sesuatu dalam kehidupan bergereja itu juga it is okay untuk para pemimpin gereja kita mengambil keputusan itu seperti dalam Kisah Rasul 15 dan kemudian mengklaim berkata demikianlah keputusan Roh Kudus. Ya. Padahal itu keputusan Bapak gereja pada waktu itu kan. Jadi
Saya kira itu akan menjadi ya kekuatan bagi kita ya. Menarik. Sorry. Coba aku jadi keingetan, maksudnya coba kita balik ke firman Tuhan sebentar ya. Karena kalau tadi dikatakan ini adalah sebagai salah satu sarana untuk Tuhan memberkati, pasti anak muda yang kritis yang denger ini pasti ayatnya mana? Gitu, kan ayatnya mana? Kan orang sana gitu. Banyak sekali. Kan gitu. Saya bilang tadi bukan hanya konteks perpuluhan. Semua pemberian-pemberian dari umat Allah itu, ya banyak konteks-konteks ayat mengatakan Tuhan memberkati kamu. Jadi seperti misalnya 2 Korintus 9, ya. Coba sebentar ya, aku coba sembari maju di nanti aku coba cari. Ya. Ya jadi persembahan memang balik lagi tadi. Tapi berkat yang dikasih Tuhan itu bukan berarti selalu duit. Selalu materi ya betul. Tapi ini 2 Korintus pasal 9 ini menarik sekali. Judul perikopnya adalah pengumpulan uang untuk Yerusalem. Konteksnya uang. Berarti konteksnya materi nih. Ini bukan harta spiritual, bukan harta rohani. Tapi di dalam ayat 6, kalau saya turun-turun ayat 6, masuk kepada ayat, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Nah ini kan seringkali kita suka spiritualkan. Seperti Galatia pasal 5, kalau nggak salah Galatia pasal 6, menabur dalam kedagingan menuai kebinasaan. Sehingga anak-anak muda di sana mungkin berpikir, ya kalau konteks menabur sudah pasti soal hal rohani. Padahal menurut Korintus pasal 9, kalau kita baca ayat 7, 8, 9, 10, semua bicara soal uang. Ya betul. Dalam konteks itu berarti Paulus bicara uang. Juga bicara soal uang, dan dia berkata orang yang menabur banyak, menuai banyak, sekalipun menuainya bukan berarti uang. Jadi ada berkat-berkat Tuhan dalam situ. Jadi kata blessing and kata yang terkait dengan itu ada 7.000 kali disebut dalam Alkitab. Saking banyaknya berarti ini topik yang penting. Dan ketika kita bicara blessing itu kan bisa juga waktu, kesehatan, harta, kepemimpinan, karunia, dan the most and the greatest blessing is salvation. Daripada Tuhan. So sebenarnya harus ditarik ke arah sana bahwa semangat orang memberi itu sudah diselamatkan. Ya, sudah diselamatkan oleh Tuhan sehingga mengambil bagian itu. Maka kembali tadi ke konteks bagaimana dia memuji jemaat-jemaat di Makedonia oleh Paulus itu. Karena memberi dari kekurangan mereka bahkan memperhatikan pekerjaan Tuhan melalui Paulus, itu kan lalu diselipkan kata-kata orang menabur banyak, menuai banyak segala macam. Itu kan jelas ya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab mengatakan bahwa ada kaitan antara memberi dan diberkati Tuhan. Tapi lagi-lagi ini bukan motivasi ya. Jangan sampai itu ditarik jadi kayak Tuhan sebagai mesin ATM begitu. Tuhan itu bukan dewa juga. Iya. Dan yang paling salah juga kan Tuhan kritik juga dalam Yesaya pasal 1 bahwa mereka pikir Tuhan itu dewa yang bisa disogok dengan persembahan mereka yang banyak-banyak. Lalu Tuhan diam atas kejahatan mereka. Tuhan berkata, udahlah fair aja lah. Gitu. Kalau kamu dealing dengan saya, ya kalau dosamu merah seperti kermeja, kamu bisa salju. Jadi artinya Tuhan itu berdaulat gitu. Nggak bisa kamu suap dengan pemberianmu. Ketika kamu beri perpuluhan banyak-banyak, nanti akan Tuhan diam terhadap dosamu. Nggak begitu kan gitu. Jadi bagaimanapun ini menurut saya sangat penting sekali kita tekankan ya. Jadi memang kadang-kadang praktik yang mulia itu menjadi terkotori oleh karena pernak-pernik tadi itu ya. Ya, oknum tertentu dan segala macam. Makanya motivasi di dalam memberi itu harus clear lagi. Motivasinya apa? Ya karena sudah diselamatkan. Jadi kalau Tuhan memberkati supaya orang yang bersangkutan juga menjadi berkat. Dalam pelayanannya Paulus kan juga berulang-ulang kan jemaat-jemaat juga mengumpulkan dana untuk sokong dia di dalam pelayanan. Nah menarik Bu, karena Ibu pegang tata gereja ya. Saya jadi kepikiran, saya pernah ngomong sama siapa yang nanya gitu ya. Sebenarnya di tingkat jemaat lokal kita nggak terlalu ya adalah 1-2 oknum yang terlalu over emphasize ya tentang perpuluhan ini. Tapi secara umum sebenarnya bahkan banyak pendeta-pendeta GBI malah takut bicara uang di mimbar kan, karena nanti kesannya seperti apa. Tapi saya lihat ada gereja-gereja di luar negeri seperti di Kanada kemarin saya lihat ya, ada gereja karismatik yang di mana kami kunjungi juga waktu kami di Kanada ya. Itu di Broadway cukup besar ribuan jemaatnya. Ada satu statement sebelum persembahan dijalankan, baik itu perpuluhan, tithing dan segala macam. Dia bilang gini, it is not compulsory atau tidak kewajiban bagi Anda untuk memberi persembahan di gereja ini. But
Tapi bila engkau merasa this is my home church, that I receive God's word dan juga kepedulian Tuhan, ini gereja saya, ya, so welcome you to give, gitu kan. Jadi orang nggak terintimidasi untuk dipaksa memberi gitu ya. Jadi feel free for that gitu. Nah, itu yang pertama. Tetapi ada konteks di pejabat GBI, di tata gereja memang. Saya pernah tanyakan, sebenarnya kan perpuluhan dari gereja lokal itu kan harus diberi ke sinode. Sebenarnya itu juga tradisi yang kita mainkan seperti itu. Ada gereja lain berupa iuran, tapi GBI memilih perpuluhan. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, yang kita agak tanda petik tekankan sebenarnya adalah, dan ini menurut saya sah berorganisasi, yaitu kalau orang mau jadi ketua BPD atau ketua MPL atau whatever segala macam ya, atau ketua sinode segala macam, dia harus bersih dan tidak pernah bolos memberi perpuluhan. Ya, betul. Nah, ini kan tradisi sebenarnya, ya kan? Tapi itu kan cara kita berorganisasi, is okay aja gitu. Tapi kan kita nggak gitu kan di jemaat ya, saya nggak tahu. Apakah Ibu? Di jemaat sih tidak tidak mungkin dipaksakan, kalau diberikan dipecat. Kakaknya coret gitu. Tapi bukan jemaat. Tapi maksudnya pernah nggak Ibu dan teman-teman tahu di gereja lokal GBI, di beberapa gereja lokal kalau saya lihat ada Pak memilih pengurus. Iya. Bukan jemaat. Memilih pengurus dalam setiap perpuluhan enggak? Belum kelihatan ya. Belum. Tidak tersebutkan, tidak tertulis, tapi kayaknya pasti gembalanya cek dulu. Cek dulu ya. Seberapa besar generosity dia untuk ditaruh sebagai pengurus, supaya sebagai pengurus dia udah punya value. Kalau saya pernah dengar ada 1-2 gereja lokal gitu. Pak, kalau saya memilih pengurus, Pak, katanya, pokoknya pertama setia perpuluhan dulu. Tentu pertobatannya kita cek oke lah gitu ya. Tapi kesetiaan dia membayar perpuluhan tuh, karena juga merefleksikan hati dia untuk gereja lokal. Betul. Konsistensi, kesetiaan. Jadi itu sebenarnya sah-sah saja di dalam apa yang mereka tradisikan di gereja lokal. So, sebenarnya ini kan komunitas yang menurut saya di mana-mana selalu ada aturan main. Partai aja ada aturan main, ya kan? Nah, jadi itulah sebabnya mengapa mungkin kita perlu jawab Bu Gernaida ya, di sosial media ini kan kadang-kadang serangan-serangan kepada orang karismatik terkait dengan uang, dikaitkan dengan gaya hidup dan segala macam yang kita bahas tadi. Mungkin itulah yang kita mesti melalui acara ini mungkin kita highlight tadi seperti apa. Jadi artinya etika hamba Tuhan. Menurut saya sih, karena ini konteksnya adalah suara GBI ya. Menurut saya sih seluruh pendeta GBI feel free untuk confidence mengajarkan perpuluhan. Dan katakan Anda didorong untuk memberi perpuluhan. Itu Alkitabiah. Ya, tetapi dengan semangat tadi, jangan takut-takutin, jangan intimidasi dan segala macam. Tuhan seperti ATM. Betul. Gitu. Tapi bagi saya sih memang kalau semangatnya itu supaya dalam gereja Tuhan tidak kekurangan uang bagi pekerjaan Tuhan. Saya kira kalau semua jemaat itu sudah punya generosity, ya, nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, saya kira kita nggak relevan bicara 10%, 20%, 30%. Karena lebih daripada itu diberikan. Gitu. Pasti. Pasti. Makanya kan dalam kitab Hagai itu kan wanti-wantinya Tuhan itu kan karena terlambat, jadi terbengkalai itu pembangunan rumahmu sendiri. Tapi rumahku kamu biarkan. Ya betul. Nah itu karena tadi udah cuek, nggak peduli. Lalu sesamanya nggak dipedulikan, hamba-hamba Tuhan juga. Ya itu tadi, nggak mau lagi ngomong, nggak mau mengingatkan umat Tuhan. Jadi baik hamba Tuhan maupun jemaat sama-sama harus berpartisipasi. Jadi motivasi memberinya memang itu harus baik juga ya. Saya kadang-kadang ya memang ada sih ya. Tapi saya melihat banyak gereja-gereja Pentakosta karismatik yang mega church ya. Mereka itu cuman kan orang luar nggak tahu dalamnya. Mereka itu banyak peduli dengan kemiskinan loh. Banyak kehidupan. Betul. Ya. Betul. Nah, contoh Yonggi Cho. Sebenarnya Yonggi Cho ini adalah pendeta yang hidupnya sederhana. Tinggal aja di apartemen gereja, mobil-mobil gereja. Ya, dia itu jauh dari hedonisme, ya. Tetapi banyak orang lupa, dia sudah melalui pelayanan misi mereka sudah mengoperasi ribuan anak-anak gagal jantung di Afrika free. Ini salah satu contoh ya. Jadi jangan orang lihat dari sisi gini, tapi banyak kehidupan yang sudah ditolong, ya kan? Nah, jadi saya
nggak bisa percaya orang selalu mengkaitkan ini berarti hanya pribadi orang. Mungkin Pak Jun, mungkin dalam konteks kita balik ke konteks kita di Indonesia, anak muda kita semua pemain sosial media, mungkin ini menjadi satu saran bagi gereja lokal GBI, perbanyaklah pelayanan sosial dan itu diekspos mungkin. Karena kan kita kan suka sungkan Pak. Iya betul. Yang betul. kita lakukan Betul, mungkin juga termasuk karena air itu ya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai kiri. Tahu, ya. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan sampai sosial media tahu gitu. Betul, mungkin ada pertimbangan spesifik. Pertimbangan spesifik. Yang konteks, perlu yang karena sensitif, yang konteks. sangat sensitif. Betul. Jadi makanya kadang-kadang kan banyak gereja juga membantu saudara dan saudari kita, tetapi itu kan keep silent. Betul. Nah itu juga pertimbangan yang lain. Yeah. Tapi yang benar ialah bahwa gereja tidak bisa terpisah dari komunitas sosial. Yeah. Itu bagian integralnya. Ya, itu panggilan misi Tuhan. Ya panggilan gereja adalah hidup bersama dengan komunitas. Betul. Jadi membantu komunitas itu sangat penting dan itu adalah tanggung jawab gereja juga. Jadi mungkin perlu diekspos mengenai wajah sosial dari perpuluhan. Jadi bagaimana tanggung jawab itu, karena kebutuhan dalam gereja itu saya kira selalu ada aja yang butuh ya. Jadi keuangan gereja nggak melulu soal sebentar ada uang ganti AC, sebentar ganti keramik, ganti alat musik, ganti ini. Jadi sementara sedikit sekali kita mengalokasikan dana itu termasuk perpuluhan untuk perhatian kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Saya kira wajah sosial ini harus ditonjolkan ya di dalam Pentakosta Karismatik supaya ini menjadi, saya kira apa juga ya, kritik-kritik orang kepada gereja menurut saya ada positifnya juga. Artinya justru karena begitu mulianya gereja sehingga harus dikawal, jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang betul. oknum-oknum seperti ini gitu loh. Jadi kalau ada orang mengkritisi pendeta, karena betapa mulianya pendeta itu, jadi harus dijaga benar gitu integritasnya gitu ya. Betul. Saya rasa konklusif sekali. Kenapa? Karena tadi kita sebut di awal dari Bu Gernanda sebutkan bergereja dan menggereja. Supaya kita lihat betul gitu ya. Terutama untuk jemaat-jemaat mungkin pendengar hari ini melihat bahwa bagaimana sih apa yang telah dilakukan gereja dan mungkin nggak setahu itu gitu. Dan mungkin ini bisa jadi satu kilas balik buat setiap jemaat dan gereja juga gitu untuk kita punya sistem yang lebih baik. Nah, saya yakin juga dari pembicaraan kali ini bisa jadi berkat yang luar biasa gitu. Dan ini jadi berkat juga, jujur buat saya juga saya diberkati sekali. Nah, mungkin untuk kita akhiri session kita kali ini tentang persepuluhan, boleh kita kasih ada final statement mungkin dari satu-satu tentang persepuluhan, tentang bagaimana pandangan dari kita terhadap persepuluhan terutama di GBI kepada pendengar gitu. Siapa dulu mungkin? Mulai dari aku dulu deh. Boleh. Karena itu kalau mereka ngomong, aku udah gak kebagian. Betul, siap. Bapak-bapak ibu siap. Udah berarti Ini kan saya duluan. Iya. Karena waktu kita capture, kita coba 1 menit satu orang gitu ya. Oke. Mungkin final statement dari aku, tadi saya suka dengan kata-kata dari Pak Juni Frius. Latihan rohani, latihan spiritual. Betul. Gitu. Bahkan mungkin dalam perjanjian baru hidup kita bukan hanya 10%, seluruh hidup kita milik Tuhan. Jadi kalau istilah 10% kita sudah komplain, sudah bergumul, sudah marah-marah, apa jadinya kalau Tuhan minta seluruh hidup kita? Sedangkan kita tahu bahwa hidup kita sudah dibayar dengan lunas. Jadi bagi saya, yuk latihan spiritual. Latihan dengan sebuah hati yang mengucap syukur dan mengetahui bahwa Tuhan nggak pernah mau merancangkan yang jahat. Betul. Luar biasa. Alright, praise. Thank you Pak Dio. Siapa lagi? Oke, begitu boleh. Oke, clockwise. Oke, baik. Bagi saya sih persepuluhan adalah panggilan jiwa. Karena saya sudah diselamatkan, maka memberi itu adalah bagian dari tugas dan panggilan saya. Bukan saja persepuluhan, juga dengan yang lain-lainnya. Jadi memberilah dengan sukacita karena kita sudah diselamatkan. Wow, luar biasa. Thank you. Ya kalau saya sih dalam konteks memang kan yang paling bertanggung jawab di dalam gereja adalah gembala ya. Maka bagi saya sih kalau memang di gereja itu ada orang-orang yang belum committed di gereja lokal itu dan pendatang atau pendengar ya seperti saya katakan tadi mereka jangan merasa terintimidasi apapun. Tapi bagi saya
Kalau dia memang berjemaat di situ, hidup rohani di situ, dapat makan rohani, bertumbuh di situ, dibaptis, diberkati situ segala macam, saya kira gembala harus mengajarkannya secara komprehensif, bukan langsung ke istilah perpuluhan, tapi menciptakan generosity di hati mereka. Jadi apa kepentingan Allah memberkati hidupmu? Jadi setiap orang, apapun itu berkatnya, keselamatan, uang, harta, jabatan, kesehatan, waktu, semuanya itu selalu menempel, tak terpisahkan tanggung jawab penata layanan kerajaan Allah. Itu penting sekali. Lalu kemudian kalau tiba kepada perpuluhan, karena kita bicara akuntabilitas, apalagi gereja makin besar, makin banyak orang kaya memberi, mungkin wajah sosial dari perpuluhan ini lebih diekspos supaya mungkin berimbang gitu ya. Dan saya kira di konteks GB ini banyak pendeta-pendeta yang profesional ya. Ada direktur rumah sakit, ada lawyer, ada CEO segala macam, which is mereka justru malah nombok di pelayanan itu. Mereka banyak berkorban untuk pelayanan itu. Gitu. Jadi oleh karena itu kritik-kritik kepada hal perpuluhan ini bisa terimbangi dengan adanya wajah yang lebih ramah dan akuntabel terhadap soal ini. Ya, gitu. Wow, luar biasa. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekalian untuk hari ini, kalau pandangan saya dari apa yang kita bicarakan, saya melihatnya persepuluhan jadi cara jemaat dan gereja bertumbuh dalam iman, baik ke dalam maupun keluar. Gitu. Ke dalam yaitu meresapi iman, bersyukur kepada Tuhan. Keluar bicara tentang kalau manusia ya kepada Tuhan, kalau gereja ya kepada masyarakat. Gitu. Oleh karenanya kita simpulkan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu pendengar Pentecost Talk dari Departemen Teologi GBI. Shalom. Kita semua sama-sama salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.